Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nariska Putri Silvana dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan jurusan Farmasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa saja yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. BTW, tahun ini ada sekitar 78.430 yang mendaftar dan hanya 3.751 mahasiswa yang alhamdulillah bisa masuk UIN Malang. Bangga nggak? Ya bangga dong pastinya. Dan di UIN ini ada 5 jalur penerimaan mahasiswa baru loh, yaitu ada SNPTN, ada SPAN-PTKIN, SBMPTN, UMPTKIN, Mandiri Tulis, dan juga Mandiri Prestasi. Di UIN ini ada 7 fakultas yang sudah disediakan, seperti Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Humaniora, dan yang terakhir, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Banyak ya ternyata fakultas yang ada di UIN itu. Lalu ada Pascasarjana dengan 15 program studi. Jadi semuanya kalau digabungin dari S1, S2, S3, S3 yang ada di UIN Malang ini ada sekitar 46 program studi. Di UIN ini ada sekitar 500 mahasiswa asing dari 34 negara. Dan juga di UIN ini memiliki kurikulum berwawasan internasional, juga memperbanyak program studi yang bersertifikat internasional maupun yang terakreditasi internasional. UIN Malang itu terkenal sebagai kampus yang sejuk, nyaman, religius, dan sangat indah untuk dijadikan sebagai tempat belajar. Bagus. Ini ada beberapa organisasi yang ada di UIN Malang. Yang pertama, DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa, adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan universitas dan fakultas. Lalu, apa sih fungsi dari DEMA? Oke, saya kasih tahu ya. Fungsi dari DEMA yang pertama, melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati. Yang kedua, sebagai lembaga yang mengordinasi dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan. Dan apa sih tugas dari DEMA? Yang pertama, melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati sama universitas. Yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Yang tiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan juga. Kegiatan kemahasiswaan ini tidak mungkin dilakukan sendiri-sendiri loh. Ada beberapa kementerian juga yang kemudian menjabarkan keinginan-keinginan di DEMA agar semua menjadi soft skill. Ada 6 kementerian yang berada di DEMA. Yang pertama, Kementerian Dalam Negeri.
Yang kedua, Kementerian Luar Negeri. Yang ketiga, Kementerian Sosial. Yang keempat, Kementerian Agama. Yang kelima, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas. Yang keenam, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Lalu SEMA adalah organisasi UIN Malang yang berperan sebagai legislatif yang mengordinasi DEMA, UKM, dan juga HMJ, merumuskan perundang-undangan, peraturan organisasi di UIN Malang yang akan diimplementasikan ke DEMA UIN Malang dan turun ke fakultas. Terus fungsinya apaan? Fungsi SEMA itu yang pertama menjadi advokasi atau kendala terkait masalah UKT, masalah kuliah dan lain-lain itu, maka dijembatani oleh SEMA kepada yang bersangkutan untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Yang kedua, legislasi. Yang ketiga, pengawasan. Yang keempat, penganggaran. Barusan kan itu ya fungsinya. Sekarang kita beralih ke tugasnya. Banyak loh tugas dari SEMA itu. Yang pertama, mengawasi dan mengontrol DEMA universitas. Yang kedua, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilakukan. Yang ketiga, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesainya kegiatan. Yang keempat, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kelima, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA universitas. Yang keenam, merancang dan menetapkan peraturan organisasi. Yang ketujuh, mengesahkan peraturan DEMA universitas. Yang kedelapan, menjadi mitra kerja dalam universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Ada juga UKM Menwa, Satuan 811 Wira Cakti Yuda. Tujuannya Menwa, yang pertama, menyiapkan mahasiswa yang memiliki pengetahuan, sikap disiplin, fisik, dan mental serta berwawasan kebangsaan agar mampu melaksanakan tugas tridharma perguruan tingkat tinggi dan menanamkan dasar-dasar kepemimpinan dengan tetap acuh pada tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, sebagai wadah penyaluran potensi mahasiswa dalam rangka mewujudkan hak dan kewajiban. Yang ketiga, mempersiapkan potensi mahasiswa sebagai bagian dari potensi rakyat dalam sistem pertahanan rakyat semesta. Next, UKM Pramuka. Program kerja yang pertama, Anjang Sana, mengunjungi pramuka luar UIN Maliki untuk sharing dan berbagi ilmu. Yang kedua, perkemahan gerak raya. Yang ketiga, temu alumni. Yang keempat, musyawarah pandega atau rapat akhir tahun. Lalu UKM KSR PMI, yaitu UKM yang bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Struktur kepengurusan. Yang pertama, inti, yang diisi oleh ketua umum, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Yang kedua, 6 bidang, yaitu sosial keagamaan, pendidikan dan ketenangan, rumah tangga, kesehatan, penelitian dan pengembangan, dan yang terakhir adalah humas. UKM PSM GGB UIN Malang atau Paduan Suara. Paduan Suara Mahasiswa Gema Gita Bahana. UKM yang berfokus pada bidang tarik suara.
wadah untuk mengembangkan bakat dan minat dalam seni bernyanyi dan juga paduan suara. UKM Seni Religius, UKM SR, lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. UKM ini menjunjung tinggi nilai keislaman dan kekeluargaan. Next, UKM Teater Komedi Kontemporer. UKM yang bergerak di bidang seni, khususnya teater musik, teater seni rupa, tari, sastra, dan juga keaktoran. Motonya nih, tidak ada seniman yang terlatih, tetapi berlatih. UKM apa Latur Sina? Resosil, yang pertama rekreasi, sarana penting untuk merilekskan kesibukan perkuliahan. Yang kedua, sosial, ketiga olahraga, yang keempat ilmiah. UKM Unior atau olahraga. UKM UIN Malang yang mewadahi juga memfasilitasi bakat dan minat mahasiswa dalam bidang olahraga. Ada 7 cabang Unior. Yang pertama, sepak bola atau futsal. Yang kedua, bola voli. Yang ketiga, bulu tangkis. Yang keempat, tenis meja. Kelima, bola basket. 6. Sepak takraw. Dan yang terakhir adalah catur. UKM Kopma Padang Bulan. Visinya menjadikan koperasi mahasiswa Padang Bulan sebagai koperasi yang mandiri, aspiratif, dan menjadi wahana pengembangan usaha serta pengkaderan generasi yang berideologi koperasi. Misinya, yang pertama, meningkatkan kesejahteraan anggota. Yang kedua, membangun jiwa koperasi dan entrepreneurship. Yang ketiga, pengembangan sumber daya anggota melalui pengkaderan pendidikan serta pelatihan. UKM Kommus. Spesifikasi. Yang pertama, player sebagai vokal, gitar, bass, drum, dan juga keyboard. Yang kedua, non-player. Lalu UKM Taekwondo. Motonya, yang pertama, aku tidak menganggap diriku nomor 1, tetapi aku tidak mau menjadi nomor 2. Kedua, ilmuku bukan untuk berkelahi, tetapi untuk membela diri. 3. Ilmuku untuk menolong sesama. Keempat, ilmuku untuk berprestasi, bukan untuk menyombongkan diri. Lalu UKM Jeprek Club Fotografi. Moto, aku ada untuk mengabadikanmu, bersamamu kulihat dunia nyata. Kegiatan inti yang pertama, open recruitment, diklat, pameran, milad GC, hunting besar, dan Mustang. UKM Simfoni FM, radio komunitas program unggulan. Yang pertama, off air, seperti Symphony Indie Awards dan Station. Yang kedua, on air, seperti daily program dan juga weekly program. Lalu UKM LPK 2M, UKM yang fokus pada 3 hal. Itu kajian penelitian keorganisasian, merupakan implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi. Lahir pada tahun 1 Juli 1999 sebagai wadah peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan kemahasiswaan yang berorientasi pada dunia keilmuan dan dalam rangka peningkatan dalam intelektualitas mahasiswa UIN Malang guna mewujudkan visi dan misi organisasi. UKM UAN PM Inovasi, yaitu unit aktivitas pers mahasiswa, merupakan UKM yang bergerak di bidang jurnalistik. Visinya
memihak kesadaran nurani. Lalu, misinya memaksimalisasi potensivitas akademika melalui kegiatan jurnalistik yang tentunya mendukung visi dari UAPM. Itu semua tadi, yang banyak tadi, adalah organisasi-organisasi yang ada di Maulana Malik Ibrahim Malang. Jadi, mau masuk organisasi yang mana nih? Soalnya semuanya bagus-bagus loh. Yang terakhir, yaitu pesan untuk mahasiswa dari Bapak Dr. Renjis Haji Basri, MA, PhD. Pesan yang pertama adalah mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mengkriminasi agenda moderasi. Yang kedua, mahasiswa harus mengedepankan kepentingan bangsa dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Yang ketiga, mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berbinekaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.